Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Zidan Mutakin dengan NIM 2060124103 dari kelas PJKR C tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang Learner Design Individual Program Style A, Linear Unitated Style J, and Self-Teaching Style K. Dengan pokok pembahasan, yang pertama pengertian, kedua tujuan perilaku, ketiga karakteristik, dan yang keempat sasaran. Baik, untuk yang pertama, learner designate individual program style A, yang memiliki arti yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu proses dan prosedur yang memecahkan masalah atau masalah luas yang umumnya diidentifikasi oleh guru. Setiap pelajar memeriksa masalah dan pelajar memilih data untuk diurutkan, lalu ditautkan, dan menyusunnya menggunakan rencana dengan tindakan mereka, termasuk dengan kriteria kinerja. Maksudnya di sini adalah peserta didik itu harus menemukan prosesnya sendiri atau tata caranya sendiri atau urutannya dalam memecahkan masalah yang nanti pertama diidentifikasi terlebih dahulu oleh guru penerang dan lalu pelajar itu memeriksa atau meneliti kembali masalah dan memilih data untuk diurutkan. Jadi setelah memeriksa masalah, mereka mengurutkan data untuk ditautkan atau disusun dalam rencana kerja. Lalu yang selanjutnya ada tujuan perilaku. Tujuan perilaku ini ketika gaya program individu yang dirancang peserta tercapai, tujuan perilaku berikut ditekankan pada yang pertama, untuk mengakomodasi perbedaan individu dalam pemikiran dan kinerja. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan bagi pelajar untuk mengalami peningkatan kemandirian dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang selanjutnya, untuk melatih ketekunan dan keuletan. Lalu, yang terakhir, untuk memberikan kesempatan bagi individu untuk menjadi mandiri. Maksudnya yang pertama ini untuk mengakomodasi, maksudnya seperti memfasilitasi atau lebih mengelompokkan perbedaan individu untuk pemikiran dan kinerja mereka. Selanjutnya untuk memberikan kesempatan, ya pembelajaran ini tentunya akan memberikan kesempatan bagi pelajar untuk meningkatkan kemandirian mereka dalam jangka waktu yang lama. Ya, karena mereka menggunakan penelitian, mereka harus mengurutkan data terlebih dahulu, baru merekapnya dalam suatu rencana kerja yang sudah mereka pilih. Yang selanjutnya untuk melatih ketekunan dan keuletan. Tentu saja karena ketika mereka melakukan sebuah perumusan masalah dengan proses-proses yang ada, mereka akan tekun untuk mengerjakan sesuatu yang mereka kerjakan. Selanjutnya untuk memberikan kesempatan bagi individu untuk menjadi mandiri. Seperti yang sudah diberikan di atas, hal itu tentu saja dengan otomatis akan membuat peserta didik menjadi lebih mandiri. Selanjutnya, karakteristik. Nah, karakteristik yaitu gaya program individual yang dirancang peserta adalah menemukan proses untuk mengidentifikasi dan merancang solusi untuk masalah materi pelajaran yang memiliki banyak fungsi dan bagian. Guru merancang pertanyaan umum dan kemudian menggeser rancangan program kepada pelajar. Semua rincian materi pelajaran mengenai maksud akhir, masalah yang akan diselidiki, alasan desain program, urutan kejadian, serta kriteria penilaian dialihkan ke pelajar. Peserta didik mengalami volume keputusan yang diperlukan saat merancang program yang kompleks. Selanjutnya, sasaran atau pelajaran dari style E ini adalah yang pertama, ketika gaya program individual yang dirancang peserta tercapai. Yang kedua,
sasaran pokoknya sebagai berikut, yaitu untuk menemukan, membuat, dan mengatur gagasan sendiri. Seperti yang pada awal slide tadi, yaitu merancang atau merumuskan proses. Yang kedua, untuk mengembangkan pokok bahasan yang berhubungan dengan masalah yang kompleks selama periode waktu yang lama. Maksudnya dalam selama waktu periode yang lama ini, ketika mereka sedang memilih data, menyusun data, dan menuliskan data yang ada dalam eee, mereka pilih itu, nah ini membutuhkan waktu yang lama. Yang selanjutnya untuk terlibat dalam proses sistematis untuk mengeksplorasi dan memeriksa masalah. Ya, ini maksudnya peserta didik akan terlibat dalam proses yang berurutan dan untuk mengeksplor itu mengeksplor data yang mereka pilih serta memeriksa masalah, yaitu masalah apa sih yang mereka pilih dan untuk apa sih mereka memilih masalah tersebut. Lalu selanjutnya untuk menetapkan standar kinerja dan evaluasi diri. Yang kedua ada Learner Initiated Style J, yaitu gaya ini mengakui motivasi pelajar individu dan keinginan kognitif untuk merancang pengalaman belajarnya sendiri. Gaya ini memberikan pelajar yang secara mandiri memulai permintaan kesempatan untuk mengajar kerumitan yang melekat dalam membuat semua keputusan di pradampak, dampak, dan pasca dampak. Maksudnya dalam style ini itu siswa siswa itu apa ya meminta meminta atau menanyakan kesempatan tentang apa ya sih yang akan kita pelajari kali ini, apakah lebih mudah atau lebih sulit. Yang kedua ada karakteristik dari style J. Karakteristiknya yaitu gaya yang diprakarsai pelajar adalah inisiasi dan keinginan pelajar individu untuk menghasilkan pengalaman belajarnya sendiri. Pelajar di antara keputusan lainnya memutuskan maksud pembelajaran, tujuan, prosedur, logistik, dan kriteria penilaian. Pelajar secara berkala menginformasikan dan memperbarui guru saat keputusan dibuat. Adapun tujuan perilaku dari style J ini yang sebagai berikut. Yang pertama, memilih untuk menjadi mandiri. Ya, seperti pengertian yang di atas tadi, karena siswa ini meminta dan meminta kesempatan untuk apa yang akan mereka pelajari dan apa yang akan ditugaskan atau mereka meminta penugasan. Jadi dengan otomatis siswa tersebut akan memilih untuk menjadi mandiri. Yang kedua, memilih untuk menantang dirinya sendiri dengan memikul tanggung jawab untuk menciptakan pengalaman belajarnya. Ya, seperti yang dibilang di atas tadi juga kan, siswa meminta atau meminta kesempatan kepada guru agar dirinya itu diberi tantangan atau suatu tugas atau pembelajaran yang belum pernah mereka ketahui, dan itu akan memberikan mereka tanggung jawab untuk pengalaman belajarnya sendiri. Yang ketiga ada memiliki kebutuhan untuk melampaui batas-batas aktivitas yang disajikan pada siswa lainnya. Yang terakhir, untuk memberikan kesempatan kepada individu untuk menjadi mandiri. Nah, ini sama saja seperti yang ada di poin kedua. Adapun sasaran dari style J sendiri yang pertama, memilih untuk memulai pengalaman belajar untuk menemukan, membuat, dan mengembangkan gagasan dalam bidang pilihannya. Ya, semisal contoh ketika siswa meminta, "Pak, saya ingin tugas dari salah satu mata pelajaran Bapak, yaitu tentang misal IPA, kimia, fisika, atau matematika." Nah, dia, ingin meminta jam tambahan atau tugas pekerjaan rumah. Mungkin, sekilas contoh yang bisa saya berikan untuk sasaran yang pertama. Sedangkan sasaran yang kedua, memilih untuk memulai pengalaman belajar multifase. Yang ketiga, menetapkan standar kinerja dan evaluasi sendiri. Yang terakhir adalah self-teaching style K. Nah, pada gaya ini tidak ada di sekolah.
Selain itu, ini tergantung pada guru kelas manapun, peluang perkembangan gaya ini diatur oleh individu yang menerapkan pengalaman, keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan bergantung pada keuletan, motivasi, dan pengetahuan individu untuk membangun pengalaman belajarnya sendiri. Yang kedua ada sasaran dari style K. Sasarannya adalah gaya ini tidak selalu menghasilkan konten yang memberikan kontribusi bagi masyarakat atau menambah keindahan. Jadi sebenarnya gaya ini tidak menghasilkan apapun dan tidak memberi kontribusi atau tidak memberi apapun bagi masyarakat dan tidak menambah keindahan atau tidak menambah apapun. Pokoknya dalam gaya ini tidak bisa menambah apapun dalam lingkungan. Pengalaman belajar mandiri dapat menghasilkan kekacauan dan kehancuran. Penembakan di sekolah adalah contoh paling menyakitkan dari pengalaman belajar mandiri yang merusak. Masing-masing peristiwa tragis ini dirancang sendiri dan masing-masing memiliki anatomi pengambilan keputusan yang berbeda. Sedangkan karakteristik dari style class sendiri yaitu yang menentukan dari gaya mengajar mandiri adalah hasrat, motivasi, dan keuletan individu untuk menerima peran pengambilan keputusan dari guru dan pelajar. Konten yang dipilih ditentukan oleh individu dan alasan serta proses yang digunakan untuk mengidentifikasi tujuan pengalaman dibuat oleh individu tersebut. Nah, dalam style kain sendiri sebenarnya tidak ada eh, apa namanya pengambilan keputusan dari guru dan pelajar. Jadi ini sebenarnya murni dari perbuatan individu itu. Ya, yang menguasai dari perbuatan ini adalah hasrat mereka sendiri. Jadi ketika mereka bisa mengatur hasratnya sendiri, karakteristik dari style ini mungkin bisa baik. Jadi intinya adalah dalam style ini kalian harus bisa benar-benar menggunakan hasrat kalian untuk berbuat pada jalan yang benar. Nah, mungkin sekian dari saya tentang penjelasan dari 3 style gaya pembelajaran ini, dari style A, style G, dan style K. Nah, mungkin dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.